Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang graphical user interface. Dan pertemuan kali ini kita akan membuat graphical user interface yang pertama dengan menggunakan IDE NetBeans. Saya mulai saja dengan menambahkan project baru, file new project, tetap dengan menggunakan template-nya Java application. Kemudian saya beri nama project GUI atau project graphical user interface GUI. Dan untuk kali ini kita tidak akan membuat atau menambahkan main class. Jadi silakan dipastikan bahwa create main class-nya tidak kita aktifkan. Centangnya dibuang. Oke, tidak ada lagi centangnya. Jadi kita tidak akan menambahkan main class. Oke, kalau sudah semuanya diakhiri dengan mengklik button finish. Untuk teoretisnya silakan dibaca kembali di slide yang sudah saya sediakan. Nah, di sini masih kosong. Yang akan kita kerjakan pertama adalah di sini kita sudah menambahkan project baru dan tentunya di dalam project ada package dan package-nya adalah package default. Nah, di dalam package ini biasanya ada lagi class, form, dan sebagainya. Nah, yang akan kita tambahkan adalah JFrame from dari default package. Klik kanan, new, dan pilih JFrame form. JFrame form saya beri nama untuk praktikum pertama saya beri nama FRM pertama dan akhiri dengan mengklik button finish. Lokasinya akan saya tambahkan pada package yang sama. Oke, sudah dibuat, dibentuk, dan yang perlu kalian ketahui untuk running tetap sama pada run main project atau dengan menekan tombol F6. Nah, ini form pertama kita, JFrame form tepatnya. Nah, GUI itu apa? GUI itu adalah pemrograman yang nantinya basisnya tidak lagi seperti sebelumnya. Nah, kalau sudah menggunakan GUI artinya basisnya sudah sifatnya lebih grafis. Ya, keuntungannya tentunya adalah dari sisi kenyamanan pengguna tentunya dan juga lebih mudah digunakan. Nah,
Ini, nah untuk teoritisnya silakan dibaca lagi ya. Saya tidak akan menyampaikan untuk teoritisnya di sini. Kita fokus ke praktisnya, sisi praktisnya. Nah, di sini dari sisi praktis yang perlu diperhatikan adalah lingkungan kerjanya. Nah, lingkungan kerjanya adalah di sebelah kanan ada palet. Nah, palet ini akan menyediakan komponen-komponen yang bisa digunakan di dalam JFrame form. Jadi lembar kerja utamanya sendiri ada di bagian tengah, ada source, design, dan history. Nah, yang akan sering digunakan adalah bagian design dan bagian source. Bagian desainnya bekerja tentang berkaitan dengan layout yang dibutuhkan, tampilannya mau seperti apa, dan source-nya sendiri artinya source code, sumber kode programnya. Jadi untuk layout kita akan bekerja di layar desain, sedangkan untuk logiknya nanti akan ke bagian source. Nah, kebetulan NetBeans adalah IDE yang sangat baik sekali. Jadi untuk membuat berbagai komponen yang disediakan oleh kelas AWT dan kelas Swing yang digunakan untuk pemrograman GUI, Graphical User Interface, sangat mudah sekali. Caranya dengan klik, drag and drop ya. Klik, kemudian drag artinya ditarik, dan drop kemudian ditempatkan posisinya di mana. Nah, ada beberapa IDE yang tidak mendukung fasilitas seperti ini. Fasilitas klik, drag and drop. Nah, beberapa IDE lain untuk membuat objek button, tombol, atau menambahkan objek label atau kalimat, semuanya ditempatkan di source code. Jadi source code ini yang nantinya akan bekerja. Nah, kebetulan ini sangat baik sekali IDE. Untuk menggunakannya sederhana sekali. Kita tinggal mengklik drag and drop. Contohnya, misal yang pertama yang akan saya tambahkan adalah label. Caranya klik, drag atau tarik, dan drop di posisi tujuannya, tempatkan. Nah, ini. Nah, secara otomatis nantinya NetBeans akan mengenerate secara otomatis pembuatan objek label. Nah, di sini banyak sekali sumber-sumber kode programnya di sini. Nah, di sini banyak sekali. Ini yang otomatis dibuat oleh NetBeans. Nah, beberapa IDE tidak tersedia fasilitas seperti ini. Fasilitas ini hanya tersedia di IDE-nya NetBeans. Nah, objek pertama saya tambahkan label. Nah, ini bisa kita ubah caranya dengan, nah, saya ulangi kembali. Jadi saya ulangi lagi dari lingkungan kerjanya sendiri. Lingkungan kerja utama ada di tengah layar, kemudian palet menyediakan berbagai komponen, dan di bawahnya adalah properti. Jadi nantinya setiap komponen dan objek yang ada di form
Semuanya memiliki properti yang bisa kita akses. Dan juga di bagian kiri yang tidak kalah penting ada navigator yang menampilkan semua komponen yang ada di dalam form. Nah, untuk yang pertama ini saya aktifkan dulu labelnya dengan cara diklik satu kali dan perhatikan propertiesnya yang saya ubah. Properties teksnya saya ubah, misalnya untuk saya rubah teksnya menjadi praktikum GUI pertama. Oke, ikut berubah. Dan pada saat di running pun juga akan tetap berubah. Nah, ada properti-properti lain yang bisa digunakan. Saya aktifkan kembali praktikum GUI pertama, labelnya dengan cara diklik. Nah, perhatikan di sini yang aktif adalah JLabel 1. Kemudian ada font yang bisa kita ubah. Misalnya saya besarkan dan saya buat menjadi bold. Ini contohnya. Kemudian juga ada foreground yang digunakan untuk merubah warna tulisan. Kemudian ada background sendiri yang juga nantinya digunakan untuk merubah warna background dari label. Dan secara otomatis semua pengaturan font, kemudian pengaturan teks dan sebagainya akan di-generate secara otomatis oleh NetBeans. Ini pengaturan, ya ini yang saya bilang tadi, di-generate secara otomatis fontnya, kemudian teksnya. Nah, bagi yang tidak ID yang tidak menyediakan fasilitas ini atau hanya menggunakan IDE sederhana seperti Notepad, ya tentunya ini semua harus dikerjakan sendiri secara manual. Ya, jadi walaupun tidak ada tab desainnya tetap bisa dikerjakan, tetapi pengerjaannya manual, dibuat satu persatu. Tentunya juga ada pengaturan lokasi tampil, kemudian juga pengaturan-pengaturan lainnya yang diperlukan. Nah, ini tidak perlu kita pikirkan lagi kalau kita sudah menggunakan NetBeans. Oke, yang kedua saya tambahkan juga di sini adalah text fill. Oke. Klik, drag and drop. Nah, saya tambahkan lagi label, klik drag and drop. Nah, untuk merubahnya, ya pertama aktifkan dulu labelnya, kemudian propertiesnya adalah properties text Celsius misalnya. Jadi skenario-nya adalah nantinya kita akan membuat converter form yang digunakan untuk mengkonvert Celsius menjadi Fahrenheit. Kemudian saya tambahkan button, klik, drag and drop. Kemudian saya tambahkan lagi label. Nah, label tadi
untuk merubah caption atau tulisannya, boleh tadi diklik dulu dan dicari propertinya adalah properti text, atau boleh dengan menggunakan shortcut klik kanan edit text. Oke, dan nantinya yang akan digunakan dalam pemrograman adalah yang pertama adalah, sebelumnya kita running dulu untuk melihat hasilnya. Nah, label nantinya digunakan hanya untuk menampilkan informasi kalimat, sedangkan text field ini digunakan untuk entry. Ya, ada entry oleh pengguna. Dan graphical user interface yang pertama ini akan ada interaksi dengan pengguna. Interaksinya ada pada button dan teks. Jadi si pengguna bisa menginput data Celsius dan mengkonvertnya dengan cara mengklik button. Hasil konversi Celsius akan tampil di label Fahrenheit. Oke, saya ubah dulu semuanya. Text field, teksnya saya kosongkan. Boleh. Tetap langkah pertama yang dikerjakan adalah dengan mengklik text field dan pastikan di sini properti yang aktif adalah text field. Teksnya saya kosongkan. Nah, kemudian karena text field akan digunakan di dalam kode pemrograman, maka suatu kebiasaan yang baik untuk merubah namanya. Nah, caranya dengan cara klik kanan change variable name. Nah, standarnya saya buat semua text field akan diawali dengan TF. Ini adalah standar yang saya tentukan sendiri. TF Celsius. Oke, enter. Nah, perhatikan di sini namanya sudah berubah. Lihat. Saya klik dulu untuk mengaktifkan text field dan di bagian kanannya, di bagian properties, terlihat nama dari komponennya adalah text TF Celsius dengan jenisnya adalah text field. Oke, kemudian yang button saya ubah namanya, klik kanan edit text. Saya ubah menjadi convert, dan juga karena ini nantinya akan digunakan dalam kode pemrograman, maka variable name-nya saya ubah. Standarnya adalah semua button saya awali dengan BT convert. Nah, di sini terlihat bagian properties. Jenisnya adalah atau kelasnya adalah JButton dan namanya sendiri BT convert. Nah, Fahrenheit karena ini juga akan digunakan dalam bahasa pemrograman, maka saya ubah variable name-nya menjadi LB, singkatan dari label F Fahrenheit. Oke. Saya akan menyesuaikan dulu dengan bentuknya. Oke, sudah berhasil dengan baik. Nah, di sini desainnya sudah selesai dengan baik. Sudah berhasil dengan baik. Oke. Skenarionya adalah si pengguna akan menginput data Celsius dan interaksinya terjadi pada saat si pengguna mengklik button convert. Hasilnya adalah hasil konversi Celsius akan ditampilkan di dalam label Fahrenheit.
Oke, nah bagaimana caranya? Sederhana sekali, tinggal di double klik button convert. Nah, di sini action perform. Jadi aksinya adalah pada saat event action perform, pada saat ada aksi tertentu, yaitu pada saat diklik oleh pengguna. Nah, bagaimana logiknya? Nah, logiknya pada saat ada aksi yang terjadi pada saat diklik oleh pengguna, maka konversi data Celsius menjadi double. Data yang ada di text field semuanya adalah data string. Oleh karena itu harus kita konversi double parse double edit bukan edit text ya, text field Celsius get text. Jadi data yang di input oleh pengguna akan kita convert ke tipe data double. Nah, kemudian setelah dikonversi menjadi double, nah, baru kita convert ke Fahrenheit. Caranya rumus standar yang sudah ditentukan adalah dikali 1,8 ditambah 32, dan baru kita tampilkan di label Fahrenheit, lblf set text F plus Fahrenheit. lblf TF Celsius adalah text field. Karena standarnya tadi saya ingatkan kembali, semua yang diawali TF adalah text field, kemudian semua yang diawali dengan LB adalah label. Kita running. Oh, ada error ya. Bentar. Oh, ini ya, saya salah. Seharusnya huruf kapital, karena variabel yang saya buat adalah variabel F dengan huruf kapital. Misal skenario-nya adalah si pengguna akan menginput data Celsius dan dilanjutkan dengan mengklik button convert. Nah, pada saat ada aksi yang terjadi, pada saat ada aksi yang terjadi action perform pada button convert, spesifiknya adalah pada saat event button diklik, maka akan dieksekusi metode untuk mengkonversi data Celsius menjadi data Fahrenheit. Misalnya 90 derajat Celsius sama dengan 194 derajat Fahrenheit. Nah, ini bisa dikerjakan sangat mudah karena kita menggunakan IDE NetBeans. Kita tidak memikirkan lagi masalah layout tampilannya karena akan dibuat secara otomatis. Yang lebih ditekankan penekanannya adalah pada sisi logiknya yang perlu dipelajari. Nah, untuk lebih jelasnya saya sarankan untuk membaca kembali referensi yang sudah saya sediakan. Praktikum GUI yang pertama
sudah selesai dibuat dan dikerjakan. Saya akhiri dengan ucapan semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar dan terima kasih.